Pemirsa, boleh banget dari kota Yogyakarta kita berkendara sekitar 30 menit ke arah selatan. Kita akan sampai ke area ini. Biasanya pemirsa kalau kita mau makan bubur kan kita biasanya dilayani ya kalau di tempat lain. Nah di sini temanya adalah buffet atau ambil sendiri pemirsa. Jadi dari mulai bubur, ada sayurnya juga dan juga lauk pauknya itu lumayan lengkap. Jadi bisa disesuaikan sama selera kita. Nah ini dia pemirsa, sepiring penuh kebahagiaan ya kalau misal pemirsa ingin menikmati makan pagi. Belum lengkap kalau misal pemirsa berkunjung ke sini kalau belum pesen yang namanya wedang uwohnya nih. Ini merupakan salah satu minuman khas di area sini juga. Bahan-bahan yang digunakan dalam penyajian wedang uwoh ini lebih lengkap sih. Tentunya ya ada jahenya. Di sini ada beberapa daun yang sudah Halo pemirsa, ketemu lagi barengan sama Arya Arsa di Reco Buntung Channel. Dan di video dolan dan kulineran kali ini, kalau misal kemarin kita sudah dari pasar ke pasar ya, dari pasar Ngasem kita pergi ke pasar Lempuyangan. Kali ini Ari sudah berada di salah satu destinasi wisata yang terletak di antara desa Girirejo dan juga desa Wukirsari. Cluenya adalah itu pemirsa, pasti udah pada tahu kan aku lagi ada di mana pagi hari ini, karena aku akan ngajakin pemirsa untuk nyobain salah satu makanan tradisional yang terkenal enak banget di area sini. Dan selamat datang di Taman Parkir Kompleks Pemakaman Arya Raja, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kalau misal pemirsa lagi main ke Yogyakarta dan pingin nyobain pengalaman sarapan ala tradisional yang berbeda, pemirsa boleh banget dari kota Yogyakarta kita berkendara sekitar 30 menit ke arah selatan. Kita akan sampai ke area ini dan pemirsa bisa nyobain salah satu makanan yang paling terkenal di sini adalah bubur khas Imogiri. Sebetulnya ada pecel juga sih pemirsa, ada wedang uwohnya juga. Tapi hari ini kita akan nge-review dan juga nyicipin bubur khas Imogiri yang paling terkenal. Apalagi kalau misal pas akhir pekan, itu rame banget sama fans-fans yang memang sengaja untuk bisa makan pagi atau sarapan di sini. Nah, sekarang aku sudah sampai di salah satu tempat yang menjual makanan bubur khas Imogiri ini. Kita akan langsung pesan atau langsung ambil sendiri dan kita akan langsung nyicipin. Jangan lupa buat di-subscribe, like, dan juga komen video ini pemirsa, biar kita lebih semangat lagi untuk bikin konten spesial buat pemirsa semuanya. Halo Mbak, ini ambil sendiri atau ambil sendiri nggih? J, siap. Nah, biasanya pemirsa kalau kita mau makan bubur kan kita biasanya dilayani ya kalau di tempat lain. Nah, di sini temanya adalah buffet atau ambil sendiri pemirsa. Nah, ini menjadikan salah satu yang bisa kita temukan khasnya kalau misal pemirsa jajan dan nyobain sarapan bubur di Imogiri ini. Nah, ini kita ambil sendiri. Di sini sudah ada beberapa macam pelengkapnya sih pemirsa. Jadi dari mulai bubur, ada sayurnya juga dan juga lauk pauknya itu lumayan lengkap. Jadi bisa disesuaikan sama selera kita. Nah, sekarang aku pengen ambil buburnya dulu nih pemirsa. Ini setiap hari ganti ya Mbak, jadi fresh ya. Iya. Oke, jadi jangan khawatir pemirsa. Masih hangat nih pemirsa, masih ngebul ya, ini luar biasa banget nih. Ini pas banget karena pagi hari ini cuacanya Jogja agak sedikit mendung. Nah, yang pertama pemirsa, aku mau nambahin sambal kreceknya dulu karena ternyata di sini kreceknya juga ada yang berbeda nih. Ada yang bentuk krecek biasa dan juga krecek yang seperti ini. Ini penasaran banget nih aku. Baunya juga sedap banget pemirsa. Kalau pagi ya masih hangat-hangat. Ini ada brongkos juga, pemirsa bisa combine bubur sama brongkos kalau misal pemirsa mau. Tapi aku mau langsung ke opornya aja pemirsa. Opornya di sini ada tahu ya Mbak ya? Tahu, tempe, sama telur. Oke. Kita coba telurnya pemirsa. Jadi biar pas sama kuah opornya. Oke. Kalau yang ini Mbak ada? Ini semur telur. Oh, semur telur sama ya. Kalau yang ini gudeg ya? Oke, aku mau coba gudegnya pemirsa. Apakah sama dengan gudeg-gudeg yang ada di kota Yogyakarta atau gudeg Imogiri ini punya khasnya sendiri? Kita akan cobain ya. Nah, ini dia pemirsa,
sepiring penuh kebahagiaan ya. Kalau misal pemirsa pengen menikmati makan pagi dengan suasana yang berbeda, boleh banget nih menyempatkan waktu untuk berkunjung ke sini. Ini adalah satu piring bubur khas Imogiri yang tadi aku ambil sendiri pemirsa. Isinya ada sambal goreng krecek ya, dan di sini tadi ada dua jenis krecek yang berbeda. Nanti aku pengen nyobain, penasaran banget. Aku tambah telur opor dan juga gudeg karena harapanku udah pedas, gurih, dan ada penyeimbang rasa manisnya pemirsa. Dan belum lengkap kalau misal pemirsa berkunjung ke sini kalau belum pesen yang namanya wedang uwohnya nih. Ini merupakan salah satu minuman khas di area sini juga, dan menurutku bahan-bahan yang digunain dalam penyajian wedang uwoh ini lebih lengkap sih. Tentunya ya, ada jahenya. Di sini ada beberapa daun yang sudah aku tanyakan juga ke penjualnya. Di sini ada secang, ada daun pala, ada daun kayu manis juga. Itu benar-benar menambah sensasi dan aroma anget-anget, wangi pemirsa, dan juga sedapnya itu lebih lengkap banget kalau misal makan pagi agak gerimis, menunya bubur sama wedang uwoh. Daripada ngomong terus pemirsa, kita langsung nyobain buburnya aja karena penasaran banget. Udah dari jam 3 pagi pemirsa, tapi nggak apa-apa. Kita langsung cobain pemirsa, monggo. Nah, sebetulnya aku tuh adalah tim yang seneng banget sama bubur pemirsa. Karena kan kalau di Indonesia kan bubur ini identik sama orang yang lagi misalnya keadaannya lagi nggak sehat gitu ya. Tapi aku sehat-sehat aja juga seneng sih pemirsa makan bubur. Apalagi dengan suasana dan pemandangan yang asri banget ya di kompleks Taman Parkir di sini. Dan pagi ini suasananya juga mendung-mendung gimana gitu pemirsa. Aku pengen nyobain kuahnya dulu. Apakah ini pedas pemirsa? Monggo. Wow, ternyata sambal goreng kreceknya ini agak sedikit berbeda rasanya pemirsa dengan sambal krecek yang mungkin biasa pemirsa nikmati kalau misal kita beli gudeg di kota Yogyakarta, karena di sini pedesnya itu lebih soft, lebih kalem gitu ya. Jadi buat orang yang nggak suka pedas ini cocok banget. Aku akan coba si kreceknya, buburnya, dan juga sama kuah sambal kreceknya nih pemirsa. Ini kayaknya enak banget nih. Monggo. Betul pemirsa. Kalau misal pemirsa ini suka tekstur krecek yang nggak langsung hilang ketika kita makan, ini pas dan enak banget. Gurihnya pas, nggak keasinan sama sekali. Pas banget di sendok sama buburnya yang juga gurih dan lembut. Ini enak banget digunain sebagai menu alternatif kita sarapan pemirsa ya. Aku cobain kali ini krecek jenis kedua. Ini agak sedikit beda karena bentuknya itu nggak seperti krecek biasanya ya. Ini cenderung kayak, aku tadi pertama ngeliatnya seperti kikil sih pemirsa. Tapi apakah rasanya sama kayak kikil? Kita akan cobain ya. Karena lebih enak gitu kalau menurutku ketika kita makan bubur, terus kita punya lauk yang teksturnya itu agak berlawanan sama buburnya gitu ya. Jadi agak crispy atau crunchy gitu. Kita cobain sama gudegnya pemirsa. Penasaran nih, apakah gudegnya juga punya rasa yang berbeda? Oke, kita akan cobain krecek sama gudegnya pemirsa. Monggo. Bener. Teksturnya agak mirip sama kikil pemirsa. Tapi menurutku ya, bisa menambah kesenangan tersendiri ketika kita makan bubur. Karena biasanya kalau makan bubur kan agak ngebosenin karena semuanya lembut ya. Di sini teksturnya pas, enggak pedes sama sekali. Jadi buat pemirsa yang agak anti makan pedas, di sini aman banget untuk bisa nyobain sambal goreng kreceknya sekalian. Aku akan campur ya pemirsa, biar rasanya pas. Gudegnya juga manisnya pas banget, nggak terlalu manis ya. Jadi ini cenderung makanannya itu semua orang bisa menikmati gitu. Jadi yang mungkin belum terbiasa makan gudeg juga pasti bisa banget. Yang nggak terbiasa makan pedas juga langsung pasti juga masih bisa untuk menikmati sambal goreng krecek yang luar biasa enaknya ternyata ini. Kita akan coba pemirsa, ini sudah aku aduk semuanya. Ada kreceknya, ada gudegnya, ada buburnya, kuah sambal goreng, dan juga kuah opor. Aduh, ini ini karena semua orang bisa makan ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, rasanya itu nggak terlalu strong di salah satu rasa, kayak misal pedasnya doang atau asinnya doang. Tapi semuanya ini pas banget. Gurihnya pas, nggak asin, nggak pedas juga, semuanya bisa menikmati. Monggo pemirsa.
Ini no debat pemirsa, harus banget nyobain ya. Kita akan cobain telur opornya di sini. Wow, telurnya juga masih baru pemirsa, jadi bisa kelihatan ya. Pemirsa bisa lihat ya, misalnya kalau telur opor itu yang usianya lebih dari 1 hari kan pasti tidak seseger ini tampilannya. Ini masih seger banget. Ini pas banget sih sama bubur sama kreceknya pemirsa. Ini bakal enak banget nih. Monggo pemirsa. Opornya pun juga super gurih. Santannya sama sekali nggak berat untuk kita nikmati di pagi hari. Rasanya pun juga ada sedikit manisnya pemirsa ternyata di opornya. Dan menurutku itu adalah penyeimbang rasa yang cukup unik. Karena biasanya kalau misal kita menikmati sepiring bubur ya, itu kan full sama rasa asin sama gurih. Nah di sini manisnya ada, gurihnya ada, asinnya ada. Bahkan kayaknya misalnya anak-anak kecil pun jika menikmati bubur ini dengan kombinasi yang seperti Ari lakukan ini juga bisa sih, karena benar-benar nggak overpower untuk dari rasa buburnya tersendiri pemirsa. Kita cobain lagi telur sama gudeg sama buburnya. Monggo. Nah pemirsa, kalau kita sudah menikmati buburnya ini, di tengah-tengah kita ngerasa agak sedikit pingin minum gitu ya, aku merekomenkan karena di sini kan bukanya pagi pemirsa. Jadi memang khusus ya, paling enak menikmati seporsi bubur khas Imogiri ini dengan 1 gelas wedang uwoh yang luar biasa harum banget nih pemirsa. Aku pinggirin dulu ya. Dan ini harumnya tuh bener-bener keciumnya itu sedapnya beda pemirsa. Jadi bukan hanya wangi jahe, karena di sini pakai secang, kayu manis, daun kayu manis juga, daun pala itu ternyata juga wangi banget. Nah aku penasaran banget pemirsa, ini rasanya gimana? Karena biasanya kalau misal kita itu pesen wedang uwoh ya, maksudnya bukan di lokasi Imogiri, menurutku isinya atau rempah-rempahnya yang digunakan itu nggak selengkap ini sih. Ini warna merahnya ini dari secang ya pemirsa. Jadi ini unik banget buat yang pertama kali ngelihat wedang uwoh dengan warna seperti ini. Mungkin sepertinya yang salah satu otentik, Anda bisa mencobanya langsung kesini pemirsa. Dan ini segelas kalau nggak salah sih tulisannya cuma Rp4.000. Jadi ini murah banget, terjangkau banget pemirsa. Ini juga ada gula batunya. Tapi kalau misal pemirsa pingin pesen yang tanpa gula batu itu juga oke sih. Jadi rasa rempah-rempahnya itu bisa kerasa. Kita cobain dulu pemirsa. Monggo. Wah bener pemirsa. Jadi ketika masuk ke dalam mulut, wanginya itu bukan cuma wangi jahenya aja yang bisa kita rasain, tapi dari secangnya juga kerasa, kayu manisnya juga kerasa, daun palanya pun juga kerasa ketika kita telan. Itu sensasi hangat di tenggorokan, itu bisa mengimbangi setelah kita makan yang agak berlemak dan bersantan seperti bubur Imogiri ini. Ini rekomen banget pemirsa. Dan menurutku sih ini lebih taste well ya daripada wedang uwoh, beberapa wedang uwoh yang pernah aku coba sebelumnya. Kita cobain pemirsa, monggo. Wah, ini pas banget pemirsa. Cuacanya lagi hujan, lagi dingin banget. Minumnya yang hangat-hangat pas gini bisa menghangatkan badan dan juga bisa nambah imunitas pastinya. Kalau gitu pemirsa, aku mau ngabisin bubur Imogiriku dulu dan juga mau pesen wedang uwohnya lagi karena ini mantep banget rasanya. Semoga video kali ini pemirsa bisa punya insight baru kalau misal mau ngajakin keluarganya sarapan dengan suasana yang berbeda, suasana asri pedesaan ya, dan juga dengan rasa yang luar biasa enak, dengan harga yang terjangkau dan tempat yang bersih. Boleh banget langsung berkunjung ke sini pemirsa. Kalau gitu pastikan kamu juga tetap support video kita. Jangan lupa di subscribe, di like, komen. Kalau misal pemirsa punya rekomen tempat jajanan atau kuliner khas lain di Yogyakarta yang boleh kita kunjungi, boleh langsung tulis di bawah. Kalau gitu pemirsa, aku mau ngabisin dulu. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you bareng pemirsa.